Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai taksiran rendah, tinggi, dan terbaik. Tolong diperhatikan, dibuka buku catatannya, dan siap-siap untuk ditulis mana yang menurut anak-anak sangat penting. Jadi, pertama taksiran bawah atau rendah, kemudian nanti kita akan belajar juga taksiran tinggi atau atas, sama ya istilahnya ya. Kemudian taksiran terbaik. Baik, silakan dipersiapkan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang taksiran bawah atau rendah. Taksiran bawah atau rendah ya. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang taksiran sendiri artinya anak-anak yakni perkiraan, yakni untuk memudahkan penghitungan. Jadi dikirakan, digenapkan. Nah, taksiran ini lambangnya seperti itu ya. Seperti ombak itu, ditaksir ke bawah ini nanti angka depan tetap. Nah, berikut caranya. Kita perhatikan contoh di sini ya. Ini adalah 34 ditambah 45. Nah, judulnya adalah taksiran ke bawah anak-anak. Maka angka depan tetap. Jadi 34 ini 3-nya kita tulis tetap angka 3. Sedangkan 4-nya kita jadikan 0 ya, jadi 30. 45 4-nya tetap dan di belakangnya, angka belakangnya kita jadikan 0, jadi 40. Maka taksiran bawah dari 34 tambah 45 sama dengan 30 tambah 40 sama dengan 70. Sekarang contoh nomor 2, 267. Kita lihat angka depannya adalah 2 dan 351 ya. 267 kita tulis angka depannya 2 dan 67-nya diganti dengan angka 0. Maka menjadi 200 dan 351, 3-nya kita tulis, 51-nya kita ganti menjadi 0 juga, jadi 300. Maka 200 tambah 300 taksiran bawahnya sama dengan 500. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 3, 727 dikurangi 524. 7-nya tetap angka 7, 27 diganti dengan 0 dan 524, 5-nya tetap ya. 24 diganti dengan 0, maka 700 dikurangi 500 sama dengan 200 ya. Itu adalah taksiran rendah atau bawah. Contoh soal nomor 4, 3 ribuan. Ini ribuan ya. 3.565. 3 tetap kita tulis 3. Kemudian di belakangnya kita jadikan 0 jadi 3.000. 2.311, 2-nya tetap dan belakangnya jadi 0 jadi 2.000. Maka taksirannya adalah 3.000 tambah 2.000, 5.000. Dan soal yang ke-5 ya, ini juga ribuan tapi pengurangan 9.724. 9-nya tetap, maka kita tulis 9.000, sebelahnya ganti 0, 7.678 menjadi 7.000. Hasil dari 9.000 dikurangi 7.000 taksirannya adalah 2.000. Jadi adalah contoh pengerjaan taksiran bawah dan juga taksiran rendah ya. Seperti itu sekarang selanjutnya adalah taksiran atas atau tinggi ya. Yakni ditaksir ke atas, maka angka depan ditambah 1. Ini caranya, kuncinya ya. Angka depan ditambah 1. Nah, misal ini Ustaz punya soal nomor 1, 34 ditambah 45. Maka 34 ini 3 angka depannya ditambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan belakangnya diganti 0 jadi 40. Yang kedua 45, 4 tambah 1 5, 5-nya diganti 0. Yang kedua berarti 50. Jadi 40 tambah 50 sama dengan 90. Soal nomor 2, ratusan ya. 267 ditambah 351. Angka depan diganti ditambah 1 ya. 2 tambah 1 3 jadi 300. 351, angka depannya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4 jadi 400. Maka 300 tambah 400 betul 700. Soal nomor 3, ratusan tapi pengurangan 727. Lihat angka depannya angka berapa anak? Angka 7 tambah 1 sama dengan 8 jadi 800 ya. 524 angka depannya adalah 5 menjadi 600 ya, ditambah 1 jadi 800 dikurangi 600 sama dengan 200. Taksiran atas atau tinggi yang selanjutnya yang ribuan.
Ini 3.565. Kita hanya mengingat angka depannya. 3 tambah 1 4 jadi 4.000. 2.000 sekian. Kita lihat angka depannya 2 tambahi, jadi tambah 1 sama nanti 3 jadi 3.000. 4.000 tambah 3.000 betul 7.000. Yang terakhir 9.000 sama dengan yang di atas ya. Angka depannya ditambah 1. 9 tambah 1 10, maka 10.000 dikurangi 6.678. 6 ditambah 1 7 jadi 7.000. Nah 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan 3.000. Ini cara mengerjakan taksiran atas atau tinggi, yakni ditambah angka depannya. Selanjutnya kita akan membahas taksiran terbaik ya. Pertama, dibulatkan ke bawah atau tetap angkanya jika satuannya nanti adalah angka 0 sampai 4. 0 1 2 3 4. Ini nanti tetap tidak berubah. Dan ini ada ketentuannya ya. Dibulatkan ke atas atau ditambah 1 jika 5 6 7 8 sampai 9. Nah, contoh ini soal taksirlah ke puluhan terdekat. Misalnya ya, ke puluhan. Berarti kalau kita lihat puluhan, kita turun ke bawah. Kalau disuruh untuk menaksir ke puluhan terdekat, kita lihat satuannya ya. Maka perhatikan satuannya. Misal 34 maka tambah 45. Ini puluhan. Satuannya angka berapa? 34, angka 4. Nah 4 ini termasuk yang atas ya, baris atas 0 1 2 3 4. Ini masuk kategori dibulatkan ke bawah atau tetap ya, 34. Sedangkan jadi 3-nya ini tetap nanti 30, jadi 30 dibulatkan ke bawah jadi 30 dan 3-nya tetap. Sedangkan yang 45 ini termasuk dibulatkan ke atas karena 5 satuannya ya. Kita lihat satuannya. 5 ini termasuk baris yang kedua, 5 6 7 8 9. Dibulatkan ke atas atau tambah 1. Maka yang 4 ini ditambah 1 menjadi 50. Ini taksiran terbaik. Maka 30 tambah 50 sama dengan 80. Sekarang ratusan. Maka kalau ratusan ya, kalau ratusan kita lihat puluhannya. Yang diperhatikan nanti adalah puluhannya. Berarti 727. Kalau tapi karena ini soalnya adalah masih taksirlah ke puluhan terdekat, jadi tetap ya yang dilihat adalah angka 7 karena masih disuruh ke puluhan terdekat. Maka 7 ini termasuk dibulatkan ke atas atau tambah 1. Maka 727 menjadi 730. 2-nya tambah 1 ya. Nah, karena 7 ini satuannya masih kegolong di atas angka 5 ke atas. Jadi 730 dikurangi 524. Kita lihat satuannya. Satuannya angka 4. 4 ini dibulatkan ke bawah atau jadi 0. Maka menjadi 524 ini ya menjadi 520. 2-nya tetap dan jadi 0. 730 dikurangi 520 sama dengan 210. Nah, sekarang kita mencoba untuk menaksir ke ratusan terdekat. Kalau tadi puluhan terdekat, ini ratusan terdekat. Maka yang perlu diperhatikan adalah puluhannya. Kebalikannya ya. Turun ke bawah setelah sebelum ratusan adalah puluhan. Maka ini contohnya 734 ditambah 875. Nah, kita lihat puluhannya. 734 ini puluhannya adalah angka 3. 3 ini termasuk dibulatkan ke bawah ya. Baris yang itu 0 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah berarti menjadi 0. Maka 734 ini menjadi 700. Dibuat 0 semuanya. Ke belakangnya juga jadi 0 ya. Ini yang dilihat adalah puluhannya. Yang kedua 875. Puluhannya adalah angka 7. 7 ini berarti ikut yang 5 sampai 9 dibulatkan ke atas plus tambah 1. Maka 875 ini 7-nya tambah 1 menjadi 8. Maka menjadi 800 dibulatkan ke depannya ya, jadi 900. Mohon maaf 900 karena ini dibulatkan ke ratusan. Maka jadi 700 tambah 900 1600. Contoh selanjutnya misalnya ini adalah
4.797 dikurangi 1.524 ditaksir ke ratusan terdekat. Karena ratusan kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah angka 9. 9 ini termasuk rentan 5 sampai 9 dibulatkan ke atas dan tambah 1 ya. Maka menjadi 4.000 ya, 9 ini ya, menjadi 4.800. 7-nya tambah 1 karena 9 ini masuk rentan yang dibulatkan ke atas. Jadi 4.800. Sedangkan yang 9 sama 7 dijadikan 0 semuanya ya. Yang selanjutnya yang 1.524. Puluhannya angka berapa? Oh, puluhannya angka 2. Angka 2 ini termasuk rentan 0 sampai 4. Maka dibulatkan ke bawah atau tetap jadi 0 ya. Jadi akhirnya yang 5-nya tetap tapi di belakangnya jadi 0 sehingga menjadi 1.500. Nah, anak-anak, 4.800 dikurangi 1.500 jawabannya adalah 3.300. Ini taksiran ke ratusan terdekat. Sekarang taksirlah ke ribuan terdekat. Berarti yang diperhatikan adalah ratusannya. Kalau ribuan dilihat ratusannya, kalau puluhan satuannya. Nah, tetap rentannya tetap ya. Contoh soal 2.734 ditambah 5.175 ditaksir ke ribuan. Kalau ribuan dilihat ratusannya. Yang pertama ratusannya adalah angka 7. 7 ini rentannya antara 5 sampai 9 dibulatkan ke atas plus tambah 1. Maka 2 ini ditambah 1 dan sisanya yang 734 ini dijadikan 0 ya. Nah, 2-nya tambah 1 jadi 3.000. Yang selanjutnya 5.175. Ratusannya adalah angka 1. 1 ini masuk rentan 0 sampai 4. Dibulatkan ke bawah atau tetap jadi 0. Jadi 3-3-nya 0, 5-nya tetap jadi 5.000 ya. 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 8.000. Ini taksiran terdekat atau terbaik ya. Kemudian 64.397 dikurangi 13.524. Kita lihat ratusannya adalah angka yang pertama angka 3. 3 ini masuk rentan ke 0 sampai 4 dibulatkan ke bawah atau tetap. Maka 397 jadi 0 semuanya. 4-nya tetap menjadi 64.000. Ya, ini 64-nya tetap. 397 jadi 000 jadi 64.000. Sedangkan yang selanjutnya 13.524 kita lihat ratusannya angka 5. 5 ini masuk rentan 5 sampai 9 sehingga dibulatkan ke atas plus tambah 1. Jadi 3 ya, ini tambah 1 menjadi 14. Nah, sedangkan yang 524 ini jadi 00 maka jadi 14.000. 64.000 dikurangi 14.000 sama dengan 50.000. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Mungkin agak cepat ya, nanti kalau terlalu cepat diulang-ulang lagi sampai anak-anak paham. Selanjutnya Ustadz akan memberikan contoh soal untuk memperdalam pemahaman kalian pada materi penaksiran. Sekali lagi, penaksiran tadi ada 3, penaksiran bawah atau rendah, penaksiran atas atau tinggi, penaksiran terbaik atau terdekat ya. Jadi ada cara-cara mengerjakannya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.